Luar biasa banget karena ini dari Bening Indonesia, namanya Teh Anggi, apa namanya? Dia tuh ngomong, saya tuh udah bisa sampai bayar hutang, Bu, gitu. Saya tuh di Bening itu saya kebantu banget, Bu. Saya sampai dulu nggak punya uang, saya jualan bening, saya bisa punya ini, punya itu, punya ini, gitu. Okay. Itu tuh suntikan yang luar biasa buat saya, dan itu yang dituarin ke tim yang anak-anak di kantor itu. Beliau tuh dokter tapi jago banget urusan sales, Kang. Oh gitu. Ya. Urusan menjual produk, urusan marketing, beliau tuh jago banget. Gitu. Saya tuh ngelihatnya tuh ini kayaknya dokter salah deh, salah jurusan dulu masuk ke dokteran, harusnya masuk marketing kayak. Si dokternya itu bilang, ibu, anak ibu meninggal di dalam perut. Kayaknya kekurangan nafas, kekurangan oksigen. Emang udah ada nih orang ini harusnya nih untuk mengurus bening nantinya nih, wah, ya kan? Justru dulunya itu waktu saya sekolah SMK itu, SMA dulu itu, saya tuh ngambilnya SMK-nya itu kecantikan rambut, Kang. Kok bisa? Ini kayaknya dari mulai lahir nih agak aneh. Agak lain ya. Sebenarnya kalau bening tuh, kalau cerita bening tuh besar sebenarnya kita tuh gitu. Pertama kalau yang di Jakarta itu adalah kantor klinik gitu. Jadi manajemen kita dipisah-pisah gitu, Kang. Yang satu itu ada PT Benings Pratama Group. Itu tuh di bawah di bawah dari family-nya Dr. Oki. Dia ngurusin klinik. Terus ada Benings Glow Indonesia. Nah, itu tuh perusahaan sama, klinik juga. Cuman dia perusahaannya yang akan kami siapkan untuk IPO. Bukan tamu biasa, bukan narasumber biasa, tapi narasumber yang luar biasa. Karena kita ada di Mentor X. Rame banget. Ini tuh mereka penonton bayaran. Oke. Iya gitu. Dan teman-teman sekarang kita kehadiran tamu yang biasa sih sebenarnya. Iya biasa sih, benar. Luar biasa banget karena ini dari Bening Indonesia, namanya Teh Anggi, apa namanya lengkapnya? Namanya Teh Anggia Mustika. Anggia Mustika Putri. Artinya apa? Jangan diceritain. Oh, jangan ceritain. Kalau Anggia itu sebenarnya dulu saya lahir tuh di Kuret gitu. Oh gitu. Ngerti ya di Kuret? Tahu. Jadi kan mama saya hamil. Ya nggak usah jelasin lah. Ya, pokoknya intinya mama saya hamil. Terus belum boleh hamil karena terlalu pendek sama kakak saya. Terus udahlah dikeluarin gitu ya di Kuret. Taunya ternyata saya masih nempel tuh di rahimnya mama. Masya Allah. Udah gitu, tahu gitu, oh ternyata mama saya tuh masih hamil gitu. Oh kayaknya aku hamil nih, kata mamaku begitu. Oke. Ya udah nggak apa-apa lah, terusin aja hamilnya gitu. Oke. Diterusin tuh hamilnya. Terus tiba-tiba udah mau lahiran segala macam. Nah si dokternya itu bilang, ibu, anak ibu meninggal di dalam perut. Kayaknya kekurangan nafas, kekurangan oksigen gitu. Sudah divonis ibu anaknya sudah meninggal. Terus? Akhirnya dilahirkan lah gitu ya, harus dikeluarkan. Ternyata saya masih hidup, tapi dengan kondisi sudah ungu badan, kekurangan oksigen gitu. Nah, udah gitu dokternya, oh ibu anaknya masih hidup gitu. Ibu ini anaknya canggih. Nah, diambillah nama Anggi itu. Gara-gara canggih. Gara-gara dianggap anak canggih. Gitu. Masya Allah, keren banget. Ini saya baru dengar. Ini bener loh ya, ini bukan cerita bohongan ini. Jadi nama Anggi itu jadi Anggia gitu. Itu tuh dari kata canggih gitu. Jadi udah berapa kali dianggap mati tuh dia masih hidup gitu, masih kuat ternyata. Ini antara takjub ya, karena Masya Allah ya. Kalau enggak jadi nggak ada di sini dong. Iya betul gitu. Dan juga agak gimana gitu ceritanya, kayak agak wah. Saya sudah dari jabang bayi sudah divonis meninggal, ternyata masih hidup juga gitu. Ya kalau Allah udah menakdirkan ya, emang udah ada nih orang ini harusnya nih untuk mengurus bening nantinya nih, wah, ya kan. Jadi tetap aja lahir.
Sampai sekarang akhirnya bisa jadi general manager di Bening Indonesia, bener nggak? Iya, benar. Tepuk tangan Alhamdulillah. dong teman-teman. Teh Anggia ini kalau di kantor dipanggilnya Ibu, bener ya? Iya, Bu Gia biasanya. Bu Gia ya, karena seorang general manager dari Bening Indonesia, bener ya? Ceritain dong, kok bisa sih jadi general manager di Bening Indonesia? Apa ada jalur ordal? Ordal. Atau karena prestasi? Gimana? Gimana ya? Gitu. Jadi gini sih sebenarnya, dulu tuh kenapa kok bisa jadi GM umurnya masih 30 tahun gitu ya. Terus kok bisa gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya sebelum jadi GM itu saya adalah konsultan bisnis kecantikan, Kang. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya saya sudah dari 2016 tuh udah terjunnya di industrinya skincare. Gitu. Oke. Cuman dulu tuh dari staf pajak, dari orang keuangan, dari jadi asisten direksi gitu. Iya. Di brand yang sebelumnya terus keluar. Skincare juga? Skincare juga dulu. Terus bikin ownernya tuh ya yang dulunya di brand yang lama, terus dia bikin konsultan bisnis kecantikan, terus saya masuk di situ. Oke. Udah gitu setahun 2 tahun ketemu Dokter Oki, terus bangunlah Benings Indonesia gitu. Oke. Nah kebetulan saya itu ngurus Benings Indonesia itu dari dealing sama Dokter Oki. Oh, gitu. Oke. Dari bener-bener bayi ya? Dari bener-bener bayi, sampai dari ngurusin tanda tangan akta dan perjanjian segala macam, saya yang ngurusin gitu. Iya, Jadi istilahnya saya di Benings Indonesia tuh dari belum lahir gitu, dari baru rencana gitu, dari baru asumsi saja saya sudah di sini gitu. Luar Terus berjalan waktu segala macam, akhirnya ngurusin Benings. Mau nggak mau yang paling lama tuh dan yang paling tahu, paling ngerti ya saya. Jadi akhirnya ditempatkan jadi GM. Wow, luar biasa. Berarti kalau dulu nggak sempet jadi di perusahaan konsultan ini, skincare, mungkin nggak kesini gitu ya? Iya, mungkin nggak kesini gitu. Karena dulu juga ketemu Dokter Oki, ya tujuannya jadi konsultannya gitu. Tapi Dokter Okinya tuh mikirnya bikin brand deh gitu ya? Ya udahlah gitu. Saya tuh aja. pengen bikin bisnis skincare kemitraan, karena dulunya tuh kan lagi rame-ramenya kemitraan kan gitu. Saya pengen bikin, tapi saya nggak mau ngurus gitu. Istilahnya udahlah sama Akang aja urusin gitu. Bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng aja gitu. Bareng-bareng aja, bikin aja perusahaan. Kita bikin perusahaan di bawah Pak Irfandi ya gitu, co-foundernya yang ngurus kemitraan ini, Pak Irfandi. Udahlah bikin perusahaan saja. Akang di sana juga gitu. Jadi ya saham aja kita mainannya. Oke, gitu. jalan bareng ya gitu. Jalan bareng aja. Berarti Teh Anggia ini dulunya bareng sama Pak Irfandi tadi ya? Di Betul. perusahaan konsultan skincare ini. Betul. Oke. Terus dulunya juga bareng di perusahaan sebelumnya. Betul. Bikin konsultan bareng. Oke. Jadi total saya sudah hampir 8 tahun di bisnis skincare gini. Gitu. Luar biasa. Dulunya awalnya nih, pertama kali masuk dunia kerja. Ini kan yang nonton nih. Siapa tahu di sini ada yang lagi kerja. Wah, dia GM nih. Misalnya dia baru masuk jadi karyawan. Wah, mimpiin jadi GM kayaknya gimana gitu ya. Dulu awalnya pertama kali berkarir atau masuk di perusahaan itu sebagai apa? Atau pas yang itu tadi yang disebutin? Atau ada lagi sebelumnya? Yang pertama kali itu langsung di skincare juga dulu. Oh, langsung di skincare. Cuman jadi bagian staf pajak. Oh, staf gitu. pajak. Karena dasarnya saya itu adalah orang akuntansi, Kang. Oh, akuntan. Gitu. Tapi keren sih kalau akuntan tuh kan orangnya sama data tuh kuat ya kan. Nggak boleh tipu, bener nggak? Amin. Iya nggak sih? Iya betul. Saya dengar dari anak-anak akuntan itu kan dulu katanya kalau ujian itu pakai nggak boleh dihapus, bener nggak? Betul. Nggak boleh salah ya? Nggak boleh salah. Iya, bisa kalau ntar tiba-tiba di company tiba-tiba nolnya salah satu aja udah berubah tuh. Iya beda kan. Iya. Nol tuh udah mengubah dunia. Iya. Iya benar. 10.000 sama 100.000 aja kan bedanya cuma di nol gitu kan. Iya benar. Tapi memang dulu tuh ya gitu. Dulu tuh dasarnya saya dari akuntansi. Justru dulunya itu waktu saya sekolah SMK itu, SMA dulu itu, saya tuh ngambilnya SMK. SMK-nya itu kecantikan rambut, Kang. Kok bisa? Ini kayaknya dari mulai lahir nih agak aneh. Agak lain ya. Dulu tuh SMK-nya SMK 9 tuh di Bandung. Uh-uh. Ngambilnya
kecantikan rambut Oke. gitu. Terus keluar dari itu udah selesai tuh sekolah segala macam, saya bosen ceritanya di mana di kecantikan itu, di kecantikan rambut yang kerjaannya belajarnya nyanggul itu kan gitu. Akhirnya keluar udah selesai terus mau kuliah, tadinya disuruh ke Arianti gitu ya, kalau enggak kuliah lah ngambil disuruhnya ngambil administrasi bisnis. Udah gitu ternyata pas ketika mau tes itu pilihannya ya administrasi bisnis, ilmu komunikasi segala macam. Nah, saya tuh nggak ada ketertarikan di luar situ selain administrasi bisnis kan, gitu. Terus ya udah, atuh apa nih pilihan 1 dan 2-nya gitu. Terus saya mikir, kayaknya saya mah akan keterimanya di pilihan kedua. Udah aja pilihan keduanya administrasi bisnis, pilihan pertamanya akuntansi. Taunya keterima. Taunya diterima. Itu pun ketika milih itu tuh saya dimarah-marahin sama mama saya karena mama saya orang akuntansi. Apa katanya? Kamu tuh gak akan bisa Gia. Waduh. Gitu, kata mama saya. Akuntansi tuh berat, kamu tuh harus teliti segala macam. Kamu tuh gak bisa, kata mama. Gitu. Kamu tuh gak akan keterima. Sampai akhirnya udah kamu cari ini aja, cari opsi lain, cari yang swasta segala macam gitu. Karena kan dulu kan ya namanya juga kebutuhan gitu. Mama saya juga maksudnya bukan orang yang berada banget gitu ya. Pokoknya kamu harus ke negeri lah gitu. Akhirnya kalau negerinya S1 nggak mungkin bisa. Jadi saya ngambilnya D3 sebenarnya. D3 akuntansi sebenarnya gitu. Terus? Akhirnya ya udahlah nanti cari aja dulu swastanya. Ternyata keterima gitu. Di Unpad PAP itu D3 akuntansi itu gitu. Yang jadi pertanyaan emang nggak pusing? Udah tahu tuh tadi orang tua mikirnya kamu nggak bisa. Orang tua kan tahu nih. Kayaknya orang yang pelupa nih misalnya. Kenapa? Kok panggilnya apa? Mama? Ibu? Mama. Kenapa mama sampai gak yakin? Karena pelupa atau ceriwis atau apa orangnya nih? Karena pertama karena basicnya SMK gitu kan. Karena kan kalau SMK kecantikan pula gitu. Kurikulum SMA sama SMK tuh beda gitu. Beda. Dan ada mungkin beberapa pelajaran yang memang tidak dipelajari nih gitu di SMK. Ketika kuliah pun sama gitu Kang. Jadi banyak pelajaran yang aku tuh nggak tahu sama sekali karena nggak pernah diajarin. Jadi istilahnya saya lulus akuntansi itu dengan susah payah gitu. Karena harus ngejar banyak kan gitu. Karena aku nggak pernah di situ gitu, nggak pernah belajar itu gitu. Banyak hal yang tidak diajarkan dulu waktu SMK gitu. Tapi ya syukurnya lulus dengan bahagia lah gitu. Luar biasa. Dengan susah payah gitu. Dan akhirnya bisa masuk ke tadi ya, ngurusin pajak di. Iya, ngurusin pajak. Itu langsung masuk di kantor itu atau? Iya. Ada dulu sebelumnya? Enggak, langsung masuk ke kantor itu. Skincare juga sama. Langsung situ ya? Langsung di situ di SMK jadi staf pajak. Dari staf pajak pindah jadi staf keuangan. Justru nggak di akuntansi, di keuangan. Terus dari situ jadi manajer keuangan yang di sana. Terus pindah lagi jadi asisten direksi di sana gitu. Karena mungkin perusahaannya belum besar sehingga orang-orangnya gitu ya? Tuh sedikit. Ini bisa, jadi yaudah kamu aja gitu. Kalau tuh gitu. Terus modalnya modal hajar aja. Saya tuh tipenya. Bisa nggak bisa bodo amat, pokoknya hajar aja dulu sambil belajar aja, jalan aja belajar aja dulu gitu. Jadi ya udah, jadi dipercaya jadi asisten direksi segala macam gitu. Akhirnya keluar dari situ, terus pindah ke konsultan itu pun sama gitu. Jadi ya bisa nggak bisa ya udah hajar aja. Pas di konsultan aja. Jadi apa tuh? Ya konsultannya? Jadi konsultan. Konsultan. Jadi kita konsultannya itu jadi karena terafiliat sama pabrik, jadi orang pabrik tuh kan punya klien-klien. Ya ngerekomen kita gitu. Ya ngerekomen kita gitu. Rata-rata tuh dari dulu tuh banyak orang yang bikin skincare tapi nggak punya klinik. Gitu. Kalau nggak punya klinik tapi pengen jualan. Nggak punya produk. Bukan, punya klinik, punya produk, pengen jualan kemitraan. Kita tuh masuk di situ gitu. Jadi saya tuh bikinin klinik orang, bikinin sistem kemitraannya orang gitu yang dari kota-kota itu gitu. Dari pengalaman brand sebelumnya ya? Dari pengalaman sebelumnya, ngambil dari situ, tulis segala macam, gimana caranya, bikin sistem, bikin alur segala macam gitu. Luar biasa banget nih. Berarti dan ini sih setuju juga ya. Kadang-kadang tuh banyak anak sekarang ya, Gen Z apalagi betul. Nih. Ini buat Gen Z tolong dengerin. Dengerin saya. Pengennya tuh langsung di posisi yang dia pengen. Betul.
Padahal di perusahaanku aja ya gitu, ada orang yang potensial dulunya di mana, tiba-tiba sekarangnya di mana. Iya. Ya karena masuk aja dulu ya kan, cobain. Kalau diri kita memang punya potensi bagus, tahu-tahu naik jadi apa atau di gimana lah. Jadinya kayak Ibu Anggia ini ya, tiba-tiba set naik ke manajer. Karena berarti dulu kerjanya berarti bagus banget, bisa nge-manage berarti ya. Ada sense of leadernya berarti. Insya Allah, amin. Iya kan? Saya gituin dulu. Iya karena kalau diangkat jadi manajer dulu kan, Iya. ya udah pasti tuh ada sense of leadershipnya. Coba kamu atur deh anak-anak mungkin gitu ya. Setidaknya bisa ngatur lah. Betul. Akhirnya punya kesempatan di situ ya. Mungkin karena gini sih Kang. Beda mungkin kalau misalnya perusahaannya sudah perusahaan besar. Kan istilahnya kerjanya itu sudah diatur, kamu harus ini, harus A, B, C, D, F, kayak udah selesai gitu. Tapi ketika perusahaannya masih startup, apapun harus kerjain sendiri kan gitu. Apapun tahu nggak tahu tuh lu harus ngerjain, bodo amat. Pokoknya pengennya selesai gitu kan. Iya, benar. Dari perusahaan yang lama terus yang konsultan itu, saya tuh dididiknya ya itu, cemplungin aja dulu gitu. Iya. Hadapnya aja dulu, kerjain aja dulu. Istilahnya mah kalau anak sekarang tuh disuruh ini pasti dia ngitung gaji saya berapa, emang ada tambahan gitu kan. Rata-rata tuh seperti itu anak sekarang gitu. Kalau kita enggak, dari dulu tuh ya udah mau ada gaji lebihan atau enggak, yang penting hajar aja dulu, kerjain aja dulu. Masya Allah, iya bener sih. Tapi dibalik itu tuh jadi kitanya kuat ya gitu. Jadi kita bisa ya mau apapun yang terjadi itu ya kita harus siap gitu. Ya, dan itu yang akhirnya bikin kita rezekinya jadi lebih. Iya betul. Tapi di waktu yang mungkin berbeda aja, kita kayak lagi nabung, bener nggak? Betul. Kalau guru aku tuh pernah bilang ini, dia pernah bilang ini sama saya. Kalau kita kerja, misalnya kita digaji anggaplah 4 juta nih. Ya. Gaji 4 juta, kita pokoknya kasih aja yang terbaik. Katakanlah kerja kita nih angkanya 10 juta harusnya nih, dibayar 4 juta. Sebenarnya kita masih punya tabungan 6 juta. Allah pasti ngasih 6 juta itu dalam bentuk lain, mungkin dalam kesehatan, atau nanti di waktu yang nanti tabungannya tiba-tiba kita jadi apa yang rezekinya lebih, yang contohnya kayak gini nih. Betul. Jadi teman-teman Kenzi dengerin nih. Iya. Wah kok gaji kecil nih. Pernah nih saya nawarin nih sama orang, ya Genzi lah. Mau kerja nggak di tempat ini nih? Berapa gajinya? Udahnya gaji kan segini, ya mahal tuh, ntar belum kos, belum ini, belum itu. Wah, udah gitu. Jangan ya, jalan aja dulu, ntar rezekinya insya Allah ngikutin. Bener nggak? Setuju banget. Kerasa di saya sih sebenarnya. Kerasa banget. Nah, kita punya pertanyaan berikutnya nih. Kan sekarang itu Bening itu kan yang dikenal sama publik, mukanya adalah Dr. Oki. Betul. Bener nggak? Wajahnya Dr. Oki. Yang sebenarnya kan ya nggak mungkin Dr. Oki semua dong ya kan. Di baliknya kan ada orang-orang. Termasuk nih ternyata salah satunya yang dari bayi itu ya Bu Anggia sendiri ya, Teh Anggi sendiri yang ada di situ ya, Teh Gia ya manggilnya. Ada di situ dan nggak sendirian gitu ya. Nah, pengen tahu di balik layarnya sebenarnya selain orang-orang yang tadi pendiri ini, tim-tim di bawahnya itu sebenarnya gimana sih? Kocak atau kadang-kadang ada yang aneh-aneh orangnya, biasa-biasa aja, atau ya kayak Dr. Oki semua, ganteng-ganteng gitu. Terus setelahnya rapi-rapi atau ya kocak-kocak. Kocak-kocak semuanya sebenarnya. Lucu. Kenapa ada keselin? Ya namanya juga anak-anaknya emang rata-rata kalau di kami itu masih muda-muda semua gitu. Jadi sebenarnya owner kita kan umurnya masih 32-33an ya gitu, masih muda-muda gitu. Terus timnya pun ya umurnya ya sekitar 23 sampai 26, 27. Jadi masih muda-muda semua gitu. Yang masih sukanya main gitu. Yang masih harus diarahin segala macam gitu. Jadi kita tuh banyak anak-anak muda yang kita didik, benar-benar didik di perusahaan gitu. Tapi tipe-tipenya tipe-tipe yang sangat senang belajar gitu. Karena ya cara kerja saya gitu. Kamu kalau misalnya mau di sini ya kamu harus mau belajar gitu. Apapun yang terjadi ya mau kamu dikasih apapun A, B, C, D, makan aja dulu gitu. Nanti hal yang lainnya belakang. Jadi culture ya. Itu pasti ngikut sih, emang nular. Dia baru masuk, oh ya kok baru gini ya, dia ngikut akhirnya. Ikut. Jadi rata-ratanya seperti itu. Jadi rata-ratanya anak-anak yang mau belajar lah gitu. Dan emang kocak dan suka main. Gitu. Oh, suka main. Termasuk manajernya sendiri? Ya, suka main dan suka makan. Wow, bareng sama mereka berarti, main yuk gitu. Ya, main yuk. Ada nggak ngide nih, misalnya lagi aduh mumet nih, capek nih, main yuk kemana aja lah gitu, pernah nggak? Seringnya kita ngajak nonton kalau saya. Oh gitu. Jadi bawa mana nonton segala macam, kalau nggak makan di mana. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka apresiasi, bonus, atau emang ya pas lagi pengen aja gitu?
moodnya saya aja. Moodnya aja, oke. Mood Bagus, saya aja bagus, gitu. bagus. Ayo kita main kemana segala macam. Oke, asik juga ya. Asik ya. Terus Guys, emang, mau pindah jadi timnya Boleh. Buang Gia? Biar jalan-jalan terus nih. Boleh. Nonton terus. boleh. Ah, Boleh. Jadi kalau di kita tuh sebenarnya tiap bulan tuh ada jadwal internalisasi value gitu kan. ya, itu ngapain? Jadi macam-macam. Jadi kita belajar misalnya komunikasi segala macam, tapi dengan fun, dengan games, Nggak dengan serius gitu ngumpul, ya? nggak serius gitu. Jadi tiap bulan tuh ada aja gimmicknya gitu. Oh. Istilahnya kalau kita nyebutnya Kemarin tuh gimmicknya. ngeliat di postingannya di story-nya tuh kayak di undangan. Iya, Itu ngapain? Itu salah satu programnya. Itu lagi ulang tahun sebenarnya. Siapa yang ulang tahun? Beningnya. Oh, Bening. Gitu. Oke. Itu lagi ulang tahun. Ulang tahun keberapa? Yang ketiga. Nyanyi dulu. Selamat ulang tahun kami ucapkan happy birthday buat Bening. Apa? Bening Indonesia. Oke. Terus ini saya mau nanya dulu nih, unik nih soalnya ada Bening Indonesia, itu bedanya apa? Terus katanya kantor ada di Bandung, ya ada di Jakarta, itu bedanya apa? Jelaskan sama kami ini nih. Kita taunya kan cuma produknya doang, make aku cakep nih kayak Bening gitu. Kan nggak tahu di baliknya. Ya sebenarnya kalau Bening tuh, kalau cerita Bening tuh besar sebenarnya kita tuh gitu. Pertama kalau yang di Jakarta itu adalah kantor klinik gitu. Jadi manajemen kita dipisah-pisah gitu Kang. Oke, ada berapa? Jadi ada bagian? PT gitu. Yang satu itu ada PT Bening Pratama Group. Oke, Itu tuh Bening di Pratama bawah, Group. di bawah dari family-nya Dr. Oki. Dr. Oki, Dia oke. ngurusin klinik. Terus ada Bening Glow Indonesia. Bentar, itu tadi di Jakarta kantornya? Itu di Jakarta ada kantornya. Oke. Dia ngurusin klinik lah Perklinikan, pokoknya. se-Indonesia. Se-Indonesia itu di berapa klinik berarti dia megang sekitar 59 klinik Wow. posisi Masya sekarang. Allah. Terus ada terus? lagi Bening Glow Indonesia. Ya, Nah itu itu apa? tuh perusahaan sama klinik juga, cuman dia perusahaannya yang akan kami siapkan untuk IPO. Oh, IPO. IPO Keren. ini tuh ya masih bayi lah istilahnya. Iya, Dia iya, iya. baru megang 10 klinik. Oke. Bening klinik gitu. Oke. 10 klinik, terus ada satu lagi Bening Cahaya Mandiri. Bening apa? Bening Cahaya Mandiri. Oke. Itu yang saya pegang. Ini perusahaan kemitraan yang ngurusin kita jualan skincare ke kemitraan, ke distributor, agen, oke. reseller gitu. Di situ gitu. Jadi ada 3 ini, nah di bawah naungan dari Bening Indonesia Group. Oke, yang di Bandung yang tadi ya, yang kemitraan. Ya, yang di kemitraan. Jakarta klinik tadi. Iya. Oke, pantas tadi kok ada 2 ya. Ini gimana Ya. nih? Dan ternyata kalau misalnya dilihat-lihat, kalau Bening tuh ada 2 produk Kang sebenarnya. Ada apa tuh? produk Bening Skincare, Ya. itu produknya klinik. Terus ada kalau misalnya dilihat di Shopee gitu ya, ada Bening Klinik gitu. Itu tuh jualan produk klinik. Klinik, ya. Terus ada satu lagi Bening Indonesia, ini produknya produk kemitraan. Jadi produk kemitraan sama produk Beda. beda. Ya, apalagi itu harus resep dokter lagi ya yang kalau klinik ya Iya. bener ya. Nah, itu beda lagi lah gitu. Kami yang di kemitraan beda lagi dengan produk yang klinik. Jadi nggak head to head lah gitu. Oke, jadi masih aman ya. Masih Nah, itu kemitraan sekarang berapa totalnya? Boleh tahu nggak? Total mitranya. Total mitranya itu kita sudah punya sekitar 80 distributor. Di bawahnya itu sekitar 2000-an Ribuan? agen reseller. Di bawah 80 orang ini ya? Iya. Luar biasa. Nah, ini denger-denger nih yang achieve kemarin ke Europe ya. Betul. Tour jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Seneng banget itu. Iya nggak sih ngelihat foundernya ganteng lagi kan ya. Terus jalan-jalan mulu ke Europe lagi. Jalan-jalan. Itu kemana aja ke Europe? Aduh, dites. Dites kan tadi dia ngapalin sebelum syuting ngapalin kemana aja. Ini sama tim manajernya juga dari business development kan tanya tuh. Dikasih tahu. Iya. Sekarang dites, inget nggak? Dites nggak ya? Aduh, aku Kemana ingat aja? nggak ya? Kita Kalau salah Dr. Oki marahin. Pak Fandi nih marahin. Aduh, kita ke Paris, Paris. ke Brussels, Oke. Amsterdam, terus ke Jerman juga, terus ke Vatikan, Oke. terus ke mana lagi tuh? Ya, ini contekan dong. Ini contekan. Kita ke Swiss. Oke, udah contekan. Oke. Satu lagi ke Aduh, lupa ya. Oh ya, kita ke Itali. Oke, Kita ke sip. Itali. Itu berapa hari? Itu 11 hari jatuhnya berarti. 11 hari berarti kan
ini tuh randaunya merepet kalau orang Sunda bilang. Ya benar. Jadi kita kayak tour gitulah dari negara ke negara lagi Wow. gitu. Perjalanan bisa di jalan tuh sampai 3, ada yang 4 jam, ada yang sampai 7 jam di jalan gitu. Jadi sebenarnya kayak wisatanya ya wisata di jalan gitu. Ngelihat kiri kanan bagus, bagus banget Eropa. Yang paling berkesan di mana? Swiss. Oh gitu. Karena apa? Kita naik ke bukit tertinggi di Swiss di Jungfraujoch. Nah itu seru banget di sana. Kena badai. Oh gitu. Kena badai tapi ya seru sih. Seru banget bareng-bareng sama. Kena badai terus gimana? Ada lucu nggak di sana? Gimana ya lucunya? Ada cerita lucu nggak? Aduh, kalau cerita lucunya di sana kan kita sebenarnya ke sana bawa artis ya. Iya. Oh. Bawa Fuji, bawa Nikita Mirzani sama bawa Clara Sinta gitu. Yang lucu tuh ya di sana drama yang di sananya justru yang benar-benar berkesan buat kita tuh. Sampai ada cerita kehilangan tas. Itu bener. Itu bener. Jadi yang di sosial media itu Bukan yang gimmick. Itu tuh di YouTube itu bener terjadi apa adanya itu di situ gitu. Terus akhirnya? Ya kita minta tolong dari polisi di sana sih. Tapi untungnya ketemu. Jadi keingetnya ke sana teh, keingetnya di Eropa tuh, wah drama banget nih, bawa artis nih, luar biasa gitu. Tapi Harus seru. jaga moodnya mereka. Ya, kalau mood mereka Enggak. oke Oke. sebenarnya gitu. Cuman hal-hal yang terjadi di sananya yang kita Kita tiba-tiba, harus, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begitu gitu. Kitanya harus profesional lah ya di Iya, depan kitanya mereka harus ya. profesional. Sebenarnya mereka mungkin biasa aja kali ya, karena kitanya di sana ya, jadi riweuh lah. Jadi riuh. Enaknya lagi nih, akhirnya timnya pun dibawa. Betul. Seru ya. Berapa orang tim yang dibawa? Kita bawa sekitar 15 tim. 15 tim. Iya. Itu tuh apa aja? Karena achieve atau karena apa yang dibawa tuh? Rata-rata orang-orang yang lama sama kita. Oh, yang diajak tuh orang-orang lama. Orang lama Oke. yang dari pertama sama kita. Gitu. Oh, oke. Itu yang dibawa, yang mungkin bisa dibilang hampir 2 tahun lah sama kita. Gitu. Oke, sisanya sama distributor. Ya, sisanya sama distributor. Karena tim-tim yang lama ini sudah tahu cara kerjanya kita gitu. Jadi di Oh, sana juga yang- bukan hanya liburan nih kita bikin konten, bikin apa, kerja juga sih. Jadi bawa tim itu ya kerjanya dipindah ke Eropa. Guys, dengerin ya. Bening tuh gitu juga. Jadi kalau jalan-jalan kita ngonten, jangan ngeluh. Itu saya lagi ngasih pesan sama tim. Kasih pesan. Oke, ini gak ada minum apa gimana sih? Ngasih ada tamu, boleh kita panggil. Ini ada namanya Mas Yanto. Kalau di PWK Yanti ya, ini Yanto. Yanto. Yanto, mau minum apa? Adanya apa? Nggak ada apa-apa. Cuma satu menu aja. Ini basa-basi sih. Ada menu Basa-basi. apa ini? Ada menu apa kali ini? Oh, jus mangga. Suka mangga nggak? Suka kok mangga. Oh, suka. Jangannya sama Mangganya mangga kaweni, aromanis. Nggak tahu. Mereka bikin aja. Ya, ini namanya. Silakan. Ya, dia. Aduh, gaya banget ya. Kang meni cuco eta kacamata. Kasep. Harus gaya. Iya, iya. Sana. Udah kalau ada cewek sama dia, ampun. Diminum dulu. Kita nyantai diminum dulu. Ini jus mangga. Ini yang bikin adalah yang jualan. Beli kan kalian kan? Jenguk aku aja, jangan aku bikin. Bismillah. Oh, mangga kaweni ini. Kawen nih ya. Baru kerasa. Harus ada tisu, siapin tisu gitu gimana nih? Ada tisu nggak? Balik lagi dong. Mas Yanto. Mas Yanto. Nah, ini gimana cara Bu atau Teh Gia ya ngedeliver value sama tim di kantor? Kan pasti ada value kan tadi kan. Terus selain bikin tadi program internalisasi value atau kan ada value terus ada culture kan. Itu gimana ngedeliver itu sama tim di bawah? Ini Supaya agak- efektif nih. supaya efektif. Mereka ngerti gitu langsung dipraktekin. Ya betul. Sebenarnya kalau kita tuh ada program internalisasi value. Jadi tiap bulan itu kita punya value tuh sosial sebenarnya namanya tuh. Apa Jadi tuh sini katanya? sustain, Oke, sustain. optimistic, Oke. terus compassionate, Oke. inovatif sama agile. Oke. Gitu. Jadi kita Wih, tuh agile, keren banget. agile. Ya, zaman sekarang harus agile. Jadi kita tuh
tiap bulan itu kita misalnya dari Januari sampai bulan Maret ini optimistik. Jadi tiap bulan itu ada program internalisasinya. Sesuai value-nya tadi. Sesuai value-nya. Jadi tiap bulan tuh ada aja kegiatannya. Oke. Gitu. Yang Sampai saya bilang bener-bener gimmick gitu. Gimmick gitu. Jadi sampai nerep gitu. Tapi ya kita pakai caranya dengan games gitu. Supaya nggak jenuh ya. Ya biar nggak jenuh. Terus pakai podcast. Oke. Terus kita pakai ngobrol bareng gimana caranya, terus kadang-kadang kita bikin internalisasi itu dengan cara bikin kelompok apa yang kurang, apa yang seperti apa, kamu seperti apa. Nah itu yang kita lakukan sih gitu, Jadi buat timnya menanamkan itu tuh dengan cara terus-terusan program yang tadi supaya lama-lama nerep ya. Iya begitu. Nggak, kan ada tuh yang dia mungkin entrepreneur mungkin masih baru, dia bingung gimana nih menerapkan value. Kan sebenarnya value itu kan pentingnya yang ngejagain perusahaan kan. Kalau nggak ada value itu tim tuh jadi sendiri-sendirian tuh kemana-mana arahnya kan. Nah itu tuh cuma bikin tulisan doang, taruhlah di dinding. Kalau gitu aja ya cuman bacaan doang ya. Betul. Cuman nggak nerap ke timnya gitu. Jadi kita bikin programnya seperti itu. Jadi setiap bulan tuh ada hal yang kita harus gali ke teman-teman yang di bawah gitu. Oke, balik dulu nih. Ada tisu nih. Makanya nanti kalau mau bawa tisu itu sekalian atau alasan aja. Makasih lo kakak. Terima kasih. Ini kalau mau ngelap bibirnya boleh. Udah beres tapi udah kering nih lah. Ya, udah ngomong kering, udah kering nih, tisunya baru datang. Gak apa. Oke, kita balik dulu ke masa lalu. Masa lalu mungkin waktu zaman SD ada kisah lucu nggak waktu SD atau zaman kecil lah. Mungkin kisah kocak yang orang nggak tahu. Aduh, yang ini rahasia. Yang kalau orang tahu bakal, waduh, masa sih bukan kayak gitu. Ada nggak? Kayaknya umur kelas 3 SD tuh saya masih ngompol kalau nggak salah. Hah? Bener, masih ngompol gitu. Di Jadi kasur gitu? Bukan di kasur, di sekolah. Hah? Di sekolah? Hah? Ini nggak ada yang tahu lagi. Baru tahu kan? Lagi. Ini yang nganternya tim Bisdev, baru tahu juga. Kocak nih atasan gue nih gitu. Iya, dulu waktu kelas 3 tuh saya masih suka ngompol. Jadi untungnya rumah saya tuh dekat sama SD saya kan gitu. Yeah. Jadi kalau udah ngompol teh pulang duluan malu gitu. Kalau nggak tiba-tiba di pinggir kelas bohangser tak apa sih? Bohangser sana. Bohangser tuh wangi ya, aroma ya. Wangi. Kok bisa ya? Pusing sana gitu. Kenapa sih? Karena males atau belum ada alarm? Dia pipis, maaf ya. Gak ada alarmnya gitu. Jadi dulu tuh saya pendiam, Kang. Oh gitu. Kok nggak kaya sekarang? Kok nggak kaya ya? Kalau sekarang baca mulu gitu, cerewet. Dulu tuh pendiam gitu. Jadi apa-apa tuh malu, takut gitu. Oh gitu. Tapi wajar sih cewek ya. Cewek gitu. Dan ngerasanya karena bukan yang pintar, maksudnya istilahnya aku tuh SD SMP tuh bodoh lah istilahnya gitu, tukang main gitu, sukanya main gitu. Jadi malu, takut, jadi di pinggir gitu. Oh, kalau mau buang air kecil tuh malu lebihnya ya. Malu gitu, ke depan ketemu sama maju ke depan tuh ya malu. Oh, pasti mikirnya tuh udah kemana-mana. Ih, mau ke air nih gitu ya, malu gitu ya. Diperhatiin orang tuh malu, nggak suka. Oh gitu. Dulu tuh gitu. Oke, itu fakta uniknya ya. Terus jadi kebongkar kan. Nah, kita balik lagi ke tadi kan SD. Terus kita balik lagi ke zaman SMK. Nah, naik sedikit nih, set ke SMK. Di SMK ada kejadian unik nggak, lucu nggak? SMK apa ya? SMK dulu saya jadi model kan. Oh iya? Ya. Model profesional? Enggak, model di sekolah saya aja. Jadi sebenarnya kan sekolah saya tuh kecantikan gitu ya. Jadi kan prakteknya itu nyanggul, Kang. Ngeblow rambut, potong rambut, belajarnya tuh gitu. Ini sendiri ya? Ngelapin rambut sendiri ya? Okay. Mungkin ini yang masih nerap setelah 3 tahun sekolah dulu gitu. Jadi dulu sayanya karena mungkin merasanya di sekolah tuh ini mungkin apa cantik gitu kan, cantik ya. Terus jadinya tuh jadi sering dipakai untuk jadi model di sekolah gitu. Jadi
lomba segala macam, bukan yang lombanya, cuman jadi ininya, jadi modelnya saja gitu. Oh, modelnya saja. Oke. Terus dulu tuh waktu SMK jadi dari SMP tuh main mulu kan gitu. Terus masuk SMK jadi mentok banget tuh kan kecantikan, istilahnya tuh itu tuh grade paling bawah tuh. Iya. Dari sekolah itu tuh grade paling bawah tuh SMK negeri 9 kecantikan. Pokoknya mah yang masuk situ kejeblos aja istilahnya. Orang gitu. udah mikirnya teknik mesin, wah ya kan. Ya. Keren-keren ya. Terus Keren-keren. yang industri pesawat Ya. gitu kan. Nih cantikan gitu Kecantikan ceritanya. ya paling bawah lah gitu. Saya tipe yang pas masuk ke situ, pokoknya saya pengen membuktikan diri kalau saya bisa gitu. Jadi aktif itu di SMK gitu. Oke. Itu dari jadi model, Kegiatan jadi banyak MC, ikut kegiatan tuh jadi ikut semua gitu Oke. karena pengen membuktikan dirinya itu. Tapi ini juga pola sih. Kalau saya pun kalau misalnya mau rekrut karyawan, kalaupun dia misalnya belum punya pengalaman, oke lah. Tapi dia minimal harus pernah berorganisasi waktu di Iya, kampus. betul. Dan bener nih waktu SMK-nya aktif ya. Teman-teman kalau sekolah jangan cuman diem aja, kampus kosan. Ini kan jadi apa-apa, betul nggak? Betul. Harus berkegiatan. Ini terbukti ya. Lagi-lagi membuktikan. Dan kalau buat yang entrepreneur, kalau mau rekrut karyawan, pastiin dia pernah berorganisasi. Kalau nggak tuh, ya nggak sih? Susah, betul. Susah diajak berkomunikasi bareng tim, ya nggak? Harus berkomunikasi minimal ikutan apa gitu di dalam organisasi. Setuju ya? Betul. Setuju banget. Oke. Lucunya di mana nggak ada sih? Nggak ada kalau ya. saya. Ini mau nanya nih, kan kalau sekarang mungkin skincare rame, kecantikan Iya. oke. Kalau dulu kan kayaknya nggak begitu ya? Dari dulu sebenarnya iya Kak, Iya tuh apa rame? rame sebenarnya. Cuman channelnya. Cuman channelnya berbeda. Sekarang Oke. kan ada digital marketing, terus ditambah lagi e-commerce gitu kan, di mana-mana kelihatan segala macam. Jadi terasa ramenya tuh, persaingannya tuh ketat Iya, gitu. karena Padahal deket ya. dulu tuh sebenarnya di kota-kota tuh sebenarnya banyak kok skincare lokal yang besar di lokalnya gitu. Iya benar-benar. Gitu. Saya pernah dulu jadi konsultan di satu klinik. Dia juga jualan produk. Dia tuh besarnya di klinik di kota itu aja. Dia tuh omset sebulan tuh bisa 1 sampai 2 M Kang. Iya karena satu kota itu aja ya. Satu kota itu aja, dan dia tuh istilahnya kita nggak pernah ngeliat dia iklan gimana, nge-endorse kayak gimana, Nggak nggak kayak sekarang ada, ya. nggak kelihatan gitu. Buka plang aja ya. Buka plang aja, taunya omsetnya sekian M gitu. Dan ya sebenarnya mah posisi sekarang dan dulu sama saja, cuman Oke, bedanya sekarang medianya ya. medianya banyak terblow up gitu. Jadi ya ngelihat kayak sekarang ya dulu juga sebenarnya mah sama aja Oke. gitu. Cuman Nah, mungkin kalau sekarang medianya lebih banyak, terus pabrik-pabrik tuh gampang iklannya, Iya. terus banyak yang mau karena Jadi banyak yang kelihatan tahu. rame, jadi kelihatannya Bahkan banyak yang MOQ-nya juga kecil sekarang, nggak usah banyak banget ya. Bisa Ya, cuma dulu bikin mah. 100. Iya betul, dulu mah MOQ minimal 1.000 guys Iya, gitu. sekarang tuh mah 100 100 juga oke, bisa Bisa masuk. siapapun jadi bisnis owner skincare ya. Betul, dengan harganya miring banget gitu. Jadi memang makai kesini perang harga tuh. Jadi istilahnya kadang-kadang takutnya ya gitu. Bukan takutnya sih, memang mungkin sudah terjadi. Kita ini pelaku bisnis yang biasanya maklun. Iya. Itu tuh sekarang posisinya saingannya sama pabrik. Iya, karena pabrik bisa langsung. Pabrik bisa langsung sekarang karena medianya banyak banget nih, bisa jual di mana aja. Pabrik tuh bisa bikin produk dan langsung ke end user gitu. Gitu. Iya, emang. Sedangkan kami yang maklun tuh wah gitu kan, Iya, dapat iya. harganya mungkin bisa jadi sama kayak Iya, benar. yang mereka jual ke end user gitu. Tapi tetap ada satu yang mereka nggak ngerti tentang memasarkan produknya nih. Betul, Jadi tetap mereka butuh konsultannya nih. Nah, si Betul. konsultannya ini harusnya ngejaga. betul, Enggak? betul. Ya kalau misalnya untuk bikin brand memang beda cerita kalau Beda itu cerita. gitu. Tapi memang kalau industri sekarang, lihat sekarang makin ramai segala macam, ya memang dari dulu sebenarnya ramai, cuman beda di platformnya aja. Gimana cara, nih menarik banget nih ngomongin tadi perang harga. Gimana caranya Bening bisa keluar dari zona perang harga? Wah, tuh sampai wahnya Wah, juga kayak gitu. sebenarnya kalau perang harga tuh kayaknya semua deh. Pasti ngalamin. Semua Iya, ngalamin. pasti. Bening pun sama ngalamin, dan itu juga jadi hal yang bener-bener kita jaga banget gitu, yang kita kejar segala macam. Kita punya tim legal yang khusus untuk ngurusin itu gitu Iya. Kang.
Tapi balik lagi ngelihat kondisi sekarang tuh karena platformnya banyak pilihan, customer tuh dikasih pilihan tuh bukan hanya sekedar brand tapi dengan harga yang macam-macam gitu. Jadi posisi sekarang tuh pertama harus ngejagain harga, yang kedua ya kita harus menjaga positioning kita di mana gitu kan. Gitu. Gimana caranya kita untuk tetap terdengar di masyarakat, gimana kita caranya untuk kita tuh Bening masih ada di sini kok gitu, masih terdengar orang tuh familiar sama Bening gitu. Itu yang kita jagain sih kan, gitu. Itu gimana tuh? Nah itu pertanyaannya, gimana tuh cara ngejagainnya? Belum lagi bukan cuma perang harga, tiba-tiba muncul lagi muncul viral brand baru. Sekarang kan sebutlah ABCD lagi viral nih. Dan Gen Z sekarang tuh senang lagi nyoba yang baru. Iya betul. Loyalitasnya berkurang ya nggak? Betul. Iya. Baru, beli deh, cobain. Beli. Lagi yang baru beli lagi. Itu gimana ngejaganya? Dari pengalaman deh mengarahkan tim, guys kita gini ya, gimana tuh? Sebenarnya balik lagi ke kitanya, Bening itu apa dan mau ngapain dan gimana caranya orang ingat sama kita gitu. Balik lagi Kang, kita harus ngejaga positioning kita di mana gitu. Mungkin nanti di sana ada yang murah, ada yang seperti apa, tapi Bening ini mau dikenal sebagai apa supaya dia tetap bertahan di situ gitu dengan value-nya yang seperti itu. Jadi yang kita jagain itu adalah brandnya, gimana caranya brandnya tetap di atas dan terdengar. Itu aja sebenarnya Kang yang kita lakukan. Berarti gitu. lewat konten dong? Lebih banyak lewat konten, lewat marketing ya. Marketing activity yang kita lakukan gitu, lebih ke situ sih. Ada berapa tim total di Bening Indonesia? Untuk yang kemitraan tadi? Kemitraan kita tuh total sekarang karyawan di bawah saya itu sekitar 60 orang. Di bawahnya Bu Anggi ya? 60 orang di bawah. Di luar yang lain-lain ya? Di luar yang lain-lain. Kalau tim marketing tadi beda divisi ya? Beda divisi. Yang jagain tadi tuh marketing activity supaya kedenger terus, itu berapa orang? Ketahu nggak kira-kira jumlahnya? Mereka itu sekitar 8 orang. Cuman kalau kita itu kan emang kemitraan ya kan. Kita lebih banyak ngejagain brandnya, istilahnya kita banyak iklannya tentang awareness-nya seperti apa segala macam. Nah, karena kita namanya Bening, pasti kan terlibat juga sama Bening Klinik gitu kan ya, Bening Skincare. Jadi kita memang tim marketingnya tuh nyatu lah istilahnya gitu. Nyatu lah. Jadi kalau tim marketing itu nggak dipisah ya? Misalnya Bening Indonesia atau Bening dipisah, cuman kita tetap dalam satu arahan yang sama gitu. Makanya dia langsung CMO langsung ke CMO ya, enggak kalau ini kan yang Bening Indonesia manajemennya khusus gitu. Tapi kalau misalnya marketing tuh langsung ke CMO langsung gitu. Jadi karena, biar kita bisa inline ya. Ya bisa inline lah gitu. Menarik nih. Kita pengen tanya ngulik tentang Dr. Oki kan kelihatannya kan ganteng ya gitu ya. Itu emang aslinya ganteng ya? Ganteng aslinya. Ganteng. Bersih mukanya. Kadang-kadang saya juga malu sebagai perempuan. Ganteng mana sama saya teh? Aduh. Ganteng mana sama saya? Ganteng mana? Kang kurang. Kurang maunya 100.000 200 kan. Gantengan mana? Boleh kan? Gantengan mana? Ganteng Mas. Gantengan siapa? Ganteng Kang inilah Kang Fahmi. Jadi tolong dibikin ya. Dr. Oki vs Fahmi Hakim. Gantengan Fahmi Hakim. Ini yang bilang karyawannya. Ini kuncinya ini. Itu ganteng banget ya? Ganteng bersih. Wow. Ya namanya dokter kan. Beliau juga jaga makan segala macam, dan beliau juga dokter estetik kan dulunya gitu. Iya. Jadi Bening Klinik awalnya tuh dokter juga emang dokter beneran praktek ya? Gitu. Jadi dari klinik pertamanya dokter itu ya dokter praktek gitu. Jadi dia pantas lah untuk di balik layar yang kita nggak tahu. Apa nih yang ngerasain kerja sama Dr. Oki? Ada nggak sih? Apa karena beliau tuh orangnya baik banget atau mungkin suka ngasih atau apa ya? Beliau tuh orangnya lucu. Ada nggak? Beliau tuh orangnya baik banget. Baik banget. Baik bangetnya apa? Contoh misalnya pas ke Europe deh. Dia tuh bukan owner yang ingin memisahkan diri dengan timnya. Istilahnya gini, kadang-kadang kalau misalnya owner tuh kadang-kadang suka memisahkan diri, aku mah owner gitu. Jadi dia ingin misah sendiri. Tapi enggak, dia pasti bareng-bareng sama kita. Kemana-mana bareng, segala macam. Makan aja bareng gitu kan. Satu meja bareng sama dokter itu tuh
tim tuh udah hal yang biasa. Udah biasa. Oke. Sampai ke supir-supir duduk bareng sama dokter Oki untuk makan bareng tuh udah biasa sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi tipenya orangnya humble banget, baik banget, terus jarang marah dokter tuh. Oh serius? Serius. Tapi jarang pernah marah? Pernah marah, tapi beliau marahnya cuman nyet, dah selesai gitu. Bukan yang terus gitu. Terus beliau tuh dokter tapi jago banget urusan sales kan. Oh gitu. Ya. Urusan menjual produk, urusan marketing, beliau tuh jago banget. Gitu. Saya tuh ngelihatnya tuh ini kayaknya dokter salah deh, salah jurusan dulu masuk ke dokteran, harusnya masuk marketing kayak gitu. Iya. Karena jago banget, jualannya tuh jago banget gitu. Contoh ada ingat gak? Misal salah satu campaign yang atau idenya dokter Oki yang itu meledak, ada nggak? Kayak idenya dokter yang kemarin Bening Klinik tuh bikin program BPJS. Oke. Yang pertama itu tuh viral banget tuh itu tuh. Itu tuh salah satu ide dari dokter Oki. Oke. Kontennya masih ada nggak ya? Kalau ada coba nih kita kerjain tim editor. Nih kontennya kayak gini. Tuh cari ya. Tolong. Cari. Kerjain tuh. Nah kayak gini nih. Oh gitu. Itu ide dari beliau ya? Ide terus dari itu viral. beliau. Dan itu viral. Yang pertama kali pakai BPJS itu kan 2 kali tuh kan. 2 kali program. Tahun kemarin sama tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tuh dokter Oki yang bikin langsung pengen bikin program ini, dan itu tuh sampai di-mention sama orang BPJS-nya. Tuh. Oh iya. Tuh. Itu ngapain sih? Jadi kita bikin program gratis perawatan untuk yang mempunyai kartu BPJS. Oh, di semua klinik di Indonesia? Ya, semua klinik se-Indonesia. Dan itu viral banget. Kita sampai di-mention sama orang BPJS gitu. Oh gitu ya. Padahal kita nggak disupport. Padahal kita nggak disupport gitu. Ini apa gitu kata orang BPJS. Oh oke. Gitu. Sampai akhirnya bulan kemarin pas Desember kemarin akhirnya ya bikin program lagi BPJS tapi sama orang BPJS-nya langsung. Beneran langsung ya. Beneran jadi kerjasama lah gitu. Wow luar biasa. Tapi saya jadi teringat sih kalau kita punya sense of selling apapun pekerjaannya ya. Kalau kita bisa menjual tuh rata-rata bisa dapat posisi sih sebenarnya. Kan kita juga menjual diri sendiri kan. Iya betul. Di perusahaan nih kita kerja. Nah, kita menjual diri sendiri dengan kemampuan, bisa berbicara sama orang, meyakinkan atasan, benar nggak sih? Lebih dipercaya. Makanya dokter Oki bisa meledak gitu ya. Iya betul. Dokter yang bisa menjual. Jago banget gitu. Bukan timnya, dianya pun jago banget. Ini punya cerita nggak atau momen menarik yang bikin Teh Gia itu ngerasa bangga banget selama mimpin Bening? Satu aja dari semua mungkin bikin bangga ya. Tapi satu aja yang juga bangga banget ada di sini gitu. Apa tuh? Saya pernah yang bikin saya bangga banget tuh waktu tahun kemarin kita bikin acara Go Bigger. Oke. Acara Go Bigger itu acara untuk distributor agen reseller kita gitu. Jadi itu acaranya kayak seminar. Pelatihan lah, seminar gitu. Nah itu tuh saya bangganya karena saya bikin acara itu tanpa IO sama sekali kan. Gitu. Jadi kita ngurus acara dari awal, dari konsep segala macam tuh kita ngurus sendiri. Sampai ke venue kita ngurus sendiri dan pesertanya itu di 450 orang. Berapa? 450 orang. Luar biasa. Gitu. Jadi saya mimpin buat tim. Jadi timnya itu yang ngurus tuh in-house semua. Dan itu jadi gitu. Di acara yang bagus gitu. Acaranya bagus gitu. Dan orang-orang tuh kalau misalnya ditanya ke mitranya kita pasti nanya kapan Go Bigger jalan lagi gitu. Okay. Karena acara itu tuh sangat berkesan banget buat mereka. Si mitra gitu. Ya. Dan saya bangganya saya bisa loh ngurus segini acara besar dan ini tuh di atas keriuhan kerjaan yang lain. Iya, di atas keriuhan drama per skincarean dunia ini yang banyak gitu, tapi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Terus malamnya acara anniversary juga sama. Itu internal semua ya, in-house semua ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang anniversary dia masih ada IO-nya, jadi kita nggak asis aja gitu. Cuman konsepnya datangnya dari kita dan itu tereksekusi dengan baik. Gitu. Oke. Ini sebelum kita masih punya waktu banyak gak nih? Masih, sok silakan. Okay. Mau berapa jam yuk? Asik. Nanya berapa jam nih? Pertanyaannya gini. Mungkin yang dengerin di sini ada UKM, dia masih skala kecil, baru bikin skincare mungkin ya.
Itu gimana tipsnya? Atau bukan skincare, brand lain lah, mungkin hijab, tas dan lain-lain. Itu gimana tipsnya Bening? Kan tahu dari bayi nih. Iya. Sampai bisa segede sekarang. Yang simpel aja, apa yang dilakuin itu sehari-harinya? Sehari-harinya tetap semangat, pertama itu. Kedua, apapun masalahnya harus dihadapi. Baik buruknya harus dihadapi dengan otak yang dingin lah ya gitu ya. Terus ya jangan nyerah. Kuncinya itu aja, jangan nyerah, apapun yang terjadi jangan nyerah gitu. Jalan terus ya. Jalan aja terus, mau mentok di mana pasti ada jalannya. Gitu. Jadi yang baru mulai, yang baru mau gitu. Kalau misalnya masalahnya adalah marketingnya kurang. Jalan terus. Jalan aja terus gitu. Sambil cari jalan dari mana nih gitu, cari jalan dari mana-mana nih yang harus seperti apa nih aku nih gitu. Tapi jangan nyerah. Pokoknya ketika kamu nyerah udah selesai. Berhenti gitu. Jadi apapun yang terjadi hajar aja, jalanin aja, toh nanti ada ininya, jalan keluarnya. Pernah nggak sih Bening ngerasain dulu masa-masa, aduh belum laku-laku nih atau masih sedikit nih salesnya, pernah nggak waktu awal-awal? Untungnya di awal-awal kita langsung naik sebenarnya. Gitu. Karena Dokter Oki ya. Karena Dokter Oki, karena Beningnya sendiri sudah nasional lah gitu ya. Dia bikin marketingnya sudah nasional, jadi gampang untuk diingat orang. Cuman ketika ada posisi lagi turun banget segala macam, itu pernah aja pasti semua orang pasti seperti itu. Tapi kan kelihatan sama orang tetap aja Bening tuh tetap stay, tetap strong, tetap keren, padahal lagi turun. Pernah ngerasain gitu ya? Pernah. Nah. Tapi kita selalu pengennya dilihat orang ya baik aja gitu. Itu ngapain tuh? Gimana tuh? Cara ada dua ya. Satu, gimana cara meyakinkan tim bahwa tenang ya, kita tuh aman-aman aja. Kan tuh pasti manajer tuh, leadernya yang turun tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi? Iya. Kalau di kami nih, di kita, saya tuh selalu hal yang saya selalu ingat supaya saya selalu semangat untuk kerja dan gimana caranya ngeluarin hal yang positif itu adalah ketika saya ingat kalau misalnya perusahaan ini tuh manfaatnya bukan buat diri sendiri tapi orang lain. Gitu. Jadi suntikannya itu adalah ketika kita ke kota-kota misalnya terus ketemu mitra, dia tuh ngomong saya tuh udah bisa sampai bayar hutang Bu gitu. Saya tuh di Bening itu saya kebantu banget Bu, saya sampai nggak punya uang, saya jualan bening saya bisa punya ini, punya itu, punya ini gitu. Itu tuh suntikan yang luar biasa buat saya dan itu yang dituarin ke tim yang anak-anak di kantor itu gitu. Itu yang selalu saya ingatkan kalau apapun yang terjadi walaupun jatuh dan kita ngerasanya kurang atau ngerasanya belum maksimal, ingat kita nggak boleh putus asa, harus tetap jalan. Ingat banyak orang yang bergantung sama kita gitu. Dan mereka udah ngerasain manfaatnya, berubah hidupnya. Ya, jadi ingatnya kamu tuh kerja bukan buat kamu aja kok, bukan buat orang tua kamu, bukan buat keluarga kamu aja, tapi banyak keluarga-keluarga yang akhirnya kebantu sama kita gitu. Dan itu harus diingat selalu gitu. Jadi hal itu yang selalu saya omongin di bolak-balik gitu. Apapun yang terjadi ya harus jalan terus gitu. Luar biasa. Terus tadi ngebalikinnya lagi supaya naik lagi pas di posisi di bawah tuh. Tim saya luar biasa sih kalau saya bilang gitu ya. Kita selalu maksudnya duduk bareng segala macam, ini harus diapakan, harus ngapain, selalu dapat ide dan brainstorming bareng lah bersama tim yang lain gitu. Cuman yang balik lagi semangatnya itu harus ditularkan dulu, baru mereka akhirnya akan oh iya Bu, aku punya ini. Punya ide ini. Punya ide itu. Jadi balik lagi sebenarnya ketika ada masalah dan lain-lain, kita balik lagi motivasi kita bekerja untuk apa. Gitu. Ketika itu dapat biasanya kita nemu nih, kita harus ngapain gitu. Oke. Nah, berarti jangan dianggap cuma teman-teman doang nih. Wah, gua mau UKM nih masih kecil, jadi kayak gini. Jangankan kalian ya yang udah segede Bening aja ya pernah ngerasain itu. Ini normal ya. Itulah kehidupan ya, normal. Nah, dan kita diuji. Berarti tinggal tadi tuh bagaimana kita bisa balikin lagi semangatnya, ingat grand why-nya mungkin ya. Kenapa kita masih mengerjakan ini gitu. Terus barulah kita ngobrol apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang jadi problem kalau mereka harus sendiri nih, nggak punya tim, nggak punya apa, sendirian, berarti harus nyari teman ya, atau mentor, atau ngobrol sama siapa gitu kan ya? Ngobrol sih Kang. Iya, jangan dulu sendirian, pikirin semua merusakin ya. Balik sebenarnya gini Kang,
ketika ketemu orang lain, bener kemungkinan rezeki kita di orang lain tuh Orang ada lain. banget gitu. Bener, Jadi bener. kenal sama orang, baik sama orang tuh harus banget gitu. Nah, itu poinnya. Oke, berarti kalau pas lagi udah dia sendirian, tim gak punya, pas lagi mumet gitu ya, berarti harus nyari teman ya. Nyari teman, nyari kenalan baru, harus banyak ngobrol sama orang gitu. Biasanya dapat solusinya tuh dari itu gitu. Iya, karena Ada aja. rezeki diantar lewat manusia lain ya. Iya betul. kan? Jadi Allah harus ngasih rezeki berhubungan nggak sama langsung manusia. juk. Betul. Dapat duit nih lewat tangan orang lain ya. Betul. Dibandingkan kita bikin story nggak jelas, marah-marah nggak jelas, Iya, mendingan bikin story dipakainya ngeluh nih. Aduh, belum laku nih. Wah, misalnya gitu ya. percuma. Ketemu sama orang, ke orangnya pun positif. Biasanya ada aja sesuatu hal Oke. yang bisa kita olah lah gitu. Jadi cari teman, ikut community gitu Betul. ya. Terus nyari apalah, ngobrol di luar, jangan Betul, diem aja. Tapi kalau introvert nih gimana? Introvert. Maksudnya dia agak malu kalau ketemu banyak orang Ya. atau ketemu orang. Saya tipe yang introvert. Introvert. Sebenarnya gitu. Tapi balik lagi ketika ada kemauan pasti apapun ya hajar aja. Hajar aja ya. Iya. Apalagi owner ya gitu kan, punya bisnis segala macam. Apalagi ada karyawan yang harus dibiayai, ada Ya, karyawan yang harus digaji. Nah, itu tuh biasanya mereka lebih kreatif. Iya, iya, akan di-push supaya lebih Iya. kreatif gimana caranya untuk ini ketutup gitu. iya. Nah, ya cara mencari bantuannya ya udah ketemu sama orang, Ngobrol, bersosialisasi sharing. gitu ya, sharing segala macam, siapa tahu jalan itu datangnya dari orang lain. Iya, benar-benar. Nah, itu tips banget tuh. Berarti teman-teman jangan diam kalau lagi punya masalah. Aduh, Betul. selain doa ya, oh ya Allah bantu nih, nangis kayak serah kayak langsung cari teman ngobrol. Iya, betul. Aduh, apa nih ngobrol nih gitu, curhat ya. Karena Daripada- saya kerasa banget sih Kang. Dulu waktu kita jadi waktu saya jadi konsultan, Iya. terus konsultan itu pas terjadi pandemi. Wow. Yang namanya konsultan itu harus datang, harus ketemu Oke, sama klien. kliennya, harus diurusinnya tuh bisnisnya klien. Kondisi kayak gitu, nggak ada klien yang mau jalan, Bener, gitu kan? bener. Itu kerasa banget. Apalagi gitu. skincare. Apalagi ketat. skincare, ketat gitu Dokter, kan? apa ketemu orang gitu. Iya, harus ketemu, harus apa segala macam. Namanya juga konsultan. Kondisi kayak gitu, mati. Lockdown tuh yang nggak bisa kemana-mana tuh. Ingat banget bulan apa April Iya, iya. April itu nggak bisa kemana-mana. Yang biasanya saya di luar kota 5 hari, di Bandungnya cuma Iya, 2 iya, hari. Iya. Semuanya ke stop. Ya udah, kita segimana kreatifnya supaya bisa tetap jalan, bisa ngegaji karyawan gitu. Saya nih karyawan tapi harus mikirin Ngegaji. karyawan orang lain gitu. Gitu. Terus ngapain? Jadi ya udah, oh apa ya yang bisa dilakukan? Oh berarti ini saya pernah ngurusin yang konten kreator. Kan dulu lagi rame-ramenya tuh bikinin konten orang. Oke, jasa sosial media. Jasa sosial media, manajemen jasa sosial Terus media. bikin itu. Kan. Wow. Berapa klien dibikinin seperti Harga itu. berapa, dapat berapa konten gitu ya. Ya, betul. Demi bisa bayar karyawan ya. Betul. Terus kepikiran lagi apalagi foto produk segala macam boleh diambil juga dulu. Sakingnya harus mikir gimana caranya ngegaji karyawan. Nah, itu datangnya tuh dari kepepet kan. Push gitu ya. Kepepet. Oh, kondisi kayak gini tetap harus menggaji karyawan, harus tetap makan nih gitu. Jadi biasanya lebih kreatif. Jadi harus silaturahmi, jalan-jalan, terus kemudian tadi harus ada kondisi yang kenapa nih harus tetap bergerak. Iya. Ya, apalagi kalau udah pepetan ya. Ya udah kepepet Apalagi udah punya istri nih, wah, ada karyawan, gerbongnya banyak. Aduh, kalau nggak jalan gimana nih? Iya. Jadi introvert itu didobrak juga. didobrak juga, harus Meskipun dia mikir introvert. gimana caranya gitu. Jadi jangan gedein malunya, malu ketemu orang. Ini gimana ntar nggak bisa makan nih Iya karyawan. betul. Nanti Begitu gimana nih timnya nggak bisa makan? Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Alhamdulillah akhirnya gitu ya. Kita mau nanya, apa visi Teh Gia untuk Bening Skincare di sendiri ya? Kalau perusahaan sih mungkin punya visi sendiri ya. Di dalam atau mungkin dari sisi kontribusi visi Teh Gia sendiri untuk Bening Skincare. Mungkin jangka pendek deh, misalnya 2-3 tahun ke depan gitu. 2-3 tahun ke depan. Kalau di kami ini, kalau di posisi Bening Indonesia sendiri tuh yang kita lagi kejar dan kita usahakan itu memastikan perusahaan kami itu sustain Kang. Oke. Gitu.
Karena mau nggak mau dengan kondisi sekarang banyak e-commerce, banyak social commerce, banyak skincare yang bertumbuh, bertebaran di mana-mana, bikin kita tuh mikir harus sustain dan porsinya adalah kalau misalnya kemitraan itu istilahnya dramanya banyak gitu kan. Apalagi kalau isinya perempuan. Ya kondisinya Ibu-ibu, kan ngurus ibu-ibu gitu kan, pendekatannya harus pribadi segala macam gitu. Itu yang kita lagi usahakan, gimana caranya perusahaan ini tetap sustain di posisi seperti sekarang gitu. Itu goals yang saya pengen dapatkan lah gitu ya. Itu yang kita lagi kejar, gimana caranya ini tetap semuanya berjalan dengan baik-baik saja gitu dengan kondisi yang sekarang gitu. Oke, ada nggak orang yang ini terakhir, orang yang paling mungkin pengen bilang makasih gitu ya, orang ini siapa, kan tuh tadi SD-nya pipis di maaf ya kompol, terus tiba-tiba tadi SMK ngaco aja tiba-tiba langsung ke akuntansi ya, terus sekarang malah jadi ada di Bening Indonesia. Ada nggak mau makasih sama siapa orangnya, terus mau bilang apa? Ya pasti kalau minta makasih, saya tuh baru ditinggal ayah saya 100 hari yang lalu, pas banget. Wah innalillahi wa inna ilaihi, semoga besok tuh pas banget 100 hari ayah saya gitu. Jadi dulu tuh apapun yang saya lakukan itu ayah saya pasti ngedukung saya 100% gitu. Ketika mama saya bilang kamu nggak bisa segala macam, pasti ya udah nak, jalanin aja nak gimana nak, kamu gimana gitu. Itu yang apa jelas yang banyak ngasih semangat saya tuh ayah saya sih gitu. Jadi pas kemarin bilang aduh sedih banget gitu. Patah hati anak perempuan tuh ditinggal bapaknya gitu. Terus apa, mau bilang apa atau apa sih? Saya juga ini agak soalnya saya juga punya anak cewek, ngerasain emang. Soalnya bonding anak cewek tuh emang harus sama bapaknya. Betul. Jadi kerasa banget, berarti keren banget ayahnya. Iya, jadi dulu tuh saya tuh sama ayah saya tuh udah kayak princess aja gitu. Jadi kalau saya pulang dan apa tuh diurus, dari misalnya datang ke rumah, makan tuh disiapin, dibawain ke kamar saya gitu. Sampai umur saya segini pun beliau begitu gitu. Jadi ketika nggak ada beliau, nggak ada yang ngasih semangat gitu, nggak ada yang ngomong ya udah nah jalan aja, nah ya jalan, mau apapun kamu jalanin aja itu. Kehilangan banget. Dan ya kalau misalnya Allah mendengar gitu, kasih saya belum sempat menunaikan dasar saya gitu kan dulu. Pokoknya aku pengen ngumrohin kedua orang tua saya lah gitu. Kemarin sempat ngedaftar ayah saya buat umroh, terus beliaunya keburu meninggal gitu. Itu sebenarnya yang jadi ganjalan di saya gitu. Jadi ntar Februari ini mau ngebadalin ayah saya umroh gitu. Yang saya mau ucapin ke ayah saya ya terima kasih sebanyak-banyaknya gitu. Untuk ngurus anak nakalnya ini gitu, yang selalu dia anggap sebagai princessnya dia gitu. Oke. Sedih. Saya juga tersentuh karena saya punya anak cewek, itu ngerasain banget. Iya. Tadi tersentuh yang jadiin kayak princess gitu ya. Iya. Karena saya juga dididik kalau dari sisi parenting sebagai bapak ya, emang menghadapi anak cewek itu harus halus, nggak boleh soalnya ada larangannya, harus halus emang. Jadi bapaknya keren banget, masya Allah. Alhamdulillah. Gitu aja, makasih Bu Gia, Teh Gia sudah hadir ke Mentor X ini. Ini namanya Mentor X. Udah hadir, mudah-mudahan manfaatnya bisa sama yang dengar. Pesan buat teman-teman lagi dengerin, apapun yang dia lagi ngejar karir, entah itu entrepreneur atau mungkin dia lagi karyawan, apa silakan. Oke, buat teman-teman yang lagi cari kerjaan, yang lagi mau meniti karir, pesan dari saya sih, makin kesini tuh banyak orang yang pinter, gitu. Makin kesini tuh banyak orang yang jago ini, jago apa. Yang kamu harus lakukan itu cuma satu, kamu harus menanamkan diri kamu kalau kamu mau belajar, gitu. Penting banget di masa sekarang itu. Kamu mau belajar dan punya mental yang kuat gitu. Jangan sampai kayak mental tempe belum apa-apa dibentak segala macam keluar atau nggak enak, sedih, mental health. Tidak ya. Mental health itu salah lagi. Butuh healing nih.
ke pantai. Padahal itu bukan healing, jalan-jalan. Jalan-jalan itu mah gitu. Jadi kalau dulu mah nggak ada istilahnya mental health, mau apapun yang terjadi hajar, yang penting maju gitu. Yang penting kamu mau belajar, mau apapun yang terjadi hajar aja, usahain aja terus, pasti nanti ada jalannya gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong, gas yang di sini. Sebelum tutup ada pantun biasa. Asik. Nah, siap-siap ya. Bangun pagi biar produktif. Cakep. Makan kue dicelup air. Cakep. Sudah kita dengar kisah inspiratif dari Teh Anggia, GM Bening Skincare. Wey. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.